Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali di video kali ini. Kali ini aku akan membuat suatu minuman namanya es timun lemon. Jadi bahannya murah, mudah didapat dan juga segar, terutama diminum saat cuaca panas. Bahan yang diperlukan hanya beberapa, sangat mudah untuk kalian temukan di sekitar rumah kalian masing-masing ya, atau di pasar. Pertama, ada timun. Kalian bisa menggunakan timun lalapan atau baby timun seperti ini. Usahakan jangan menggunakan timun yang besar karena biasanya mereka mempunyai sedikit rasa pahit, jadi kurang pas kalau digunakan sebagai bahan minuman. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan lemon. Saya menggunakan lemon lokal di sini. Kalian bisa menggantinya dengan jeruk nipis, atau kalau lagi high end kalian bisa juga menggunakan lemon import, tapi terlalu mahal harganya. Kemudian yang ketiga adalah gula pasir yang sudah saya cairkan dengan air. Kalian bisa mengganti juga dengan madu, dengan gula batu, gula aren, atau mungkin ada yang sedang diet dengan gula khusus untuk diet. Itu terserah preferensi masing-masing. Dan yang keempat adalah air mineral. Kemudian untuk alatnya hanya membutuhkan parutan. Ini parutannya 4 jenis, ada yang ukuran besar, kemudian medium dan juga kecil. Kalau saya suka agak halus jadi menggunakan yang medium, tapi kalau kalian lebih suka yang terasa lebih krenyes-krenyes gitu waktu minumnya, bisa menggunakan parutan yang lebih besar. Dan juga wadah untuk tempat es timunnya nanti. Jadi timun ini sudah saya cuci bersih, kemudian lemon juga sudah saya peras. Gula sudah saya cairkan. Oke, saya menggunakan untuk 1,5 liter ini biasanya kira-kira 3 buah timun kecil, atau kalian bisa menggunakan sekitar 2 buah timun besar, tergantung kalian ingin isi timunnya banyak di minumannya atau hanya ingin sedikit saja. Biasanya saya akan potong di bagian ujung yang warnanya lebih muda, potong sedikit. Kemudian untuk kulit timunnya kalian bisa kupas, bisa juga tidak, itu tergantung selera masing-masing. Ini tempat yang saya gunakan untuk timunnya nanti, untuk es timunnya nanti. Jadi parutannya ada yang besar, ada yang sedang dan ada yang kecil. Saya menggunakan yang sedang karena saya lebih suka karena teksturnya tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu besar. Jadi kalau diminum itu enak, langsung seruput gitu. Jadi ini sudah saya potong ujungnya sedikit, kemudian kita parut. Ini kita parut sampai habis. Berapa banyak timunnya terserah seinginnya kalian. Nanti bisa dikira-kira. Kalau misalnya kurang, jadi tambahkan. Kalau misalnya kira-kira sudah cukup, ya sudah. Kalau sisanya nanti bisa dimakan untuk lalapan. Jadi saya sudah mencoba menggunakan baby timun, timun lalapan dan juga timun yang besar. Yang paling enak itu baby timun. Tapi kadang itu ada musimnya, jadi kadang susah dicari. Kalau timun lalapan kan lebih mudah didapat ya, sehari-hari di pasar biasanya pasti ada. Tapi kalau untuk timun besar, itu kadang ada rasa pahit gitu. Kadang ada yang nggak pahit, ada yang pahit, tapi daripada kita kayak gambling ini pahit atau enggak ya, jadi biasanya saya menggunakan timun lalapan. Untuk bijinya tidak usah takut, ini nggak masalah untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya nggak suka, bijinya kalian bisa belah dulu, kemudian kalian kerok bijinya, dibuang, baru untuk hanya diparut dagingnya saja. Kalau nggak terlalu suka kulit timun, juga bisa dikupas. Tapi waktu dibuat es seperti ini sebenarnya tidak masalah gitu. Ini saya parut dulu ya. Nah, setiap kali kenapa saya potong yang ujung yang lebih muda? Jadi setelah ini parut, biasanya kan yang paling pangkal satunya itu kan warnanya lebih gelap. Isinya dagingnya kan seperti agak busa, itu biasanya saya nggak gunakan. karena kadang terasa ada getah untuk beberapa timun.
Tapi kalau mau dipakai sampai habis nggak masalah juga nggak apa-apa. Es ini dapat resepnya dari ibu saya. Jadi ibu saya tuh rutin sekali minum lemon madu. Nah, suatu saat ada teman sekolahnya yang datang bertanya kenapa kok ibu saya punya banyak stok lemon gitu. Dan kebetulan ibu saya punya timun. Nah, teman sekolah ibu saya ini mengatakan kalau ini enak loh dibuat es timun gitu. Jadi timun dan lemon itu dengan gula segar sekali. Nah, untuk misalnya yang diet, yang sedang menghindari gula, kalian bisa mengganti dengan madu atau gula batu, gula aren, atau misalnya dengan gula diabetes juga bisa. Untuk takaran gula juga itu sebenarnya terserah ya, ada keluarga yang suka manis sekali, ada yang enggak. Kalau saya sih asal terasa manis aja, karena sebenarnya kalau ketika kita buat ini terus nggak terlalu terasa manis, nanti ketika dikonsumsi waktu dingin tuh rasa manisnya lebih terasa. Dan tujuannya es ini sebenarnya untuk menghilangkan dahaga. Ya kalau bulan puasa ya setiap hari itu pasti bikin. Nah. Kalau yang ini sampai habis karena dagingnya nggak seperti busa ya. Kalau yang satunya ini mirip seperti busa, jadi putih sekali, nggak bening, jadi saya buang di sini. Nah, ini udah selesai ya parutnya. Kalau 3 buah itu kira-kira nih jadinya seperti ini banyaknya. Ini kelihatan dikit tapi nanti kalau dikasih air jadinya banyak. Nah, ini timun. Ini timunnya. Ini saya beri lemon. Lemonnya ini tadi saya menggunakan 1 buah sedang dan 1 buah kecil. Bisa juga 1 buah besar. Ini benar-benar tergantung selera. Nanti setelah saya bisa dicip-cip. Kalau kurang kecut sedikit, ya ditambahin. Biasanya kalau kurang segar itu biasanya dia kurang lemon. Jadi kecutnya itu memberi rasa segar. Kemudian saya beri gula. Ini kebetulan udah takarannya tempat ini seperti ini ya. Nanti kalian bisa kira-kira dulu sesuai dengan selera manis masing-masing. Dan biasanya saya aduk dulu sedikit saja ya. Kemudian tinggal tambahkan air matang ya, nggak harus air mineral, air matang biasa juga bisa. Tidak harus dingin, air biasa tidak apa-apa. Tapi jangan gunakan air hangat atau air panas, nanti lemon atau timunnya nggak segar jadi layu. Kalau misalnya ingin langsung dikonsumsi, bisa juga air dingin ditambah dengan es batu. Jadi bisa langsung diminum. Kalau saya biasanya buat seperti ini banyak, kemudian saya simpan di kulkas. Nanti kalau sekitar 3-4 jam ya bisa dikonsumsi, tergantung pengen dinginnya seberapa gitu. Nah, diaduk aja sampai rata. Busa ini emang menandakan kalau ini menggunakan gula ya. Jadi pasti akan ada seperti busa. Tapi nanti hilang kok. Jangan khawatir. Nah, seperti ini nanti kalian bisa cicipin. Kurang manis atau kurang terasa segarnya, terasa kecut-kecut lemonnya. Nanti kalau udah pas, kalian bisa tutup kembali. Kemudian simpan di kulkas, bisa diminum kapanpun. Saran saya, biasanya sih maksimal 2 hari itu udah nggak enak, jadi harus dihabiskan dalam 2 hari. Tapi kalau di tempat saya nggak sampai 1 hari juga udah habis kalau segini aja. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga
kalian juga suka dengan resep ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.